wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sahabat MQ yang berbahagia, dari surat Al-Kautsar saja kelihatan bahwa ada aspek sosial yang begitu besar dalam ibadah kurban. Allah membukanya dengan sungguh telah aku berikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah ini jadi perspektifnya dibuka dengan begitu banyaknya nikmat. Bahkan kita tahu Al-Kautsar adalah sebuah nama yang ditujukan kepada telaga di surga. Jadi perspektifnya begitu, kalau saya boleh mengatakan ibadah kurban ini memang seperti apa ya, begitu hebat gitu perspektifnya ya. Dari segi nanti ada hadis yang menyebutkan kan ketika Fatimah diminta untuk menyaksikan kurbannya dan kata Nabi, dosa-dosamu diampuni sebelum darah pertama dari kurban itu menetes ke tanah. Jadi eh, kalau dibikin film luar biasa gitu ya. Bagaimana ada dimensi tentang Al-Kautsar, telaga di surga. Nanti Rasulullah menanti kita di sana insya Allah. Ya kita berharap ya kita akan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tepi telaga Kautsar. Nanti Rasul akan mengambilkan minum dalam bahasa eh, seorang penulis yang sangat indah. Diambilkan kita minuman dari telaga Kautsar dengan jumlah gelas di sana tuh disiapkan sebanyak bilangan gemintang di langit dunia. Diambilkan dan siapa yang minum dari telaga Kautsar seteguk saja dia tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Dan kemudian juga ada dimensi di mana ada orang yang tidak diberi minum. Ketika Nabi mau memberi minum, ada sebuah suara jangan. Kata Nabi, ini umatku. Kata suara itu jangan. Katanya. Engkau tidak tahu apa yang dia perbuat sesudah engkau tidak ada atau di balikmu. Nah ini mirip dengan situasi di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sanggup berkurban tapi tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholatku, kata Nabi. Jadi ada ini ya, ada perspektif yang sama itu, nuansa yang sama antara kondisi seseorang nanti di alam akhirat dengan kondisi kurban di dunia. Surat Al-Kautsar juga kemudian menyebut soal sholat, fasoli li rabbika wanhar. Kita tahu asbabun nuzul ayat surat ini ketika orang-orang kafir mencela Rasulullah. Jadi dimensi sosialnya mulai kelihatan. Rasul dicela tentang ketika putra beliau wafat. Sebagian besar ulama mengatakan ayat ini makiyah. Ya, terjadi ketika putra Rasul wafat. Abdullah ya, pertama kan Qasim wafat, kemudian Abdullah wafat. Orang-orang Quraisy mencela Rasulullah sebagai orang yang abtar. Abtar itu putus, nggak ada keturunan ya. Kata orang Quraisy, Muhammad ma'abtar, nggak akan ada yang meneruskan. Karena apa? Karena masyarakat Quraisy itu kan patrilineal, garis keturunan itu dari ayah. Maka kalau anak laki-laki meninggal, habislah Muhammad itu, tidak ada yang melanjutkan. Ya sebagai manusia biasa, Rasul mungkin tersinggung, mungkin terganggu lah setidak-tidaknya dengan kalimat-kalimat itu, dan Allah menghibur Rasulullah SAW. Fasoli li rabbika wanhar. Nasani huwal abtar, mereka yang abtar, bukan Muhammad. Nabi Muhammad SAW sampai hari ini namanya kita sebut-sebut dengan penuh kecintaan. Bahkan bagi mereka yang belum pernah berkunjung ke Madinah, bahkan bagi mereka yang belum berziarah ke makam Rasulullah SAW, bahkan bagi mereka yang belum pernah berkunjung ke Mekah. Nah, saya ingin mendoakan supaya tidak lupa sahabat-sahabat MQ yang belum pernah berziarah ke Madinah, belum berziarah ke Mekah untuk haji atau umroh. Semoga sahabat suatu ketika mendapat kesempatan dari Allah untuk berziarah ke kota suci Makkah dan Madinah, dan disempurnakan dengan berziarah ke Masjidil Aqsa. Dan kita doakan Kang Zikri, saudara-saudara kita yang berhaji tahun ini, semoga diberikan keselamatan,
diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam hajinya, kemudian nikmat ibadahnya, dan kemudian mendapatkan haji yang mabrur, insya Allah. Nah, jadi sahabat MQ ada dimensi sosial nampak bahkan dari ayat yang berkaitan dengan kurban, salah satunya di surat Al-Kautsar. Fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Mereka bukan Muhammad yang abtar. Kenapa? Karena ajaran Muhammad itu menembus zaman. Ajarannya sampai hari ini dan sampai akhir zaman nanti itu relevan. Sehingga tidak mungkin Muhammad itu akan terputus. Kenapa? Orang itu terputus bukan karena tidak punya keturunan, tapi karena ajarannya terputus. Nah, orang-orang Quraisy lah yang ajarannya terputus. Tapi Islam sampai akhir zaman. Nabi Muhammad disebut-sebut. Muazin mengumandangkan azan, dan itu dalam pergantian waktu azan seperti tidak pernah terputus. Satu zona waktu selesai, dimulai di azan di zona waktu berikutnya terus ya selama 24 jam. Ada dimensi di mana Allah ingin memberitahukan bahwa ajaran Muhammad itu akan kekal sampai akhir zaman. Maka Muhammad tidak terputus. Ya, sebuah dimensi, sebuah perspektif yang memberikan keyakinan yang sangat tinggi tentang apa yang harus diapresiasi dari ajaran Rasulullah SAW. Nah, sahabat MQ, tadi Kang Zikri juga sudah memulai dengan hampir-hampir saja, atau ada sebagian ulama yang mengatakan kurban ini wajib. Karena Rasul mengkaitkannya dengan dimensi sosial kemasyarakatan, kata Nabi, yang sanggup kurban tapi tidak mau, itu jangan dekat-dekat tempat sholatku gitu ya. Jadi bukan disebutkan sholatnya tidak sah, bukan. Tapi ada hukuman sosial bahwa Rasul memberitahu kalau begitu kenyataannya, maka jangan dekat-dekat tempat sholatku. Ya. Nah, ini dimensi sosial dalam ibadah yang begitu keras gitu. Ya. Rasul memberitahu ada sesuatu yang besar di balik ibadah kurban. Satu, dosa-dosanya diampuni. Nah, yang kedua ada dimensi sosial, di mana orang yang tidak mau kurban itu jangan dekat-dekat tempat sholatku, kata Nabi. Kenapa demikian? Betapa ini relevan dengan sekarang, Kang Zikri. Ajaran Islam itu sesuatu yang universal. Apa arti universal? Satu, dari segi waktu sampai akhir zaman akan relevan. Yang kedua, dari segi lokasi. Dimanapun ajaran Islam itu pasti relevan. Mau di kutub utara, atau di kutub selatan, atau di gurun pasir, atau di tengah hutan, atau di kota metropolitan, ajaran Islam relevan. Karenanya, apa-apa yang diajarkan oleh Islam bisa nampak juga pada orang-orang yang bukan Islam. Apa-apa yang diajarkan oleh Islam, termasuk kondisi-kondisi terbaik yang ada pada manusia, itu ada pada orang-orang non-Islam. Kalau kita bicara takwa, salah satu ciri takwa di surat Al-Imran kan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Orang-orang yang berinfak dalam lapang dan sempit. Nah, kurban itu kan dalam bahasa lain dia sedekah, dia infak-infakan pemberian di jalan Allah. Ya, salah satu bentuknya adalah berkurban. Ini berbagi dalam menjalankan nilai agama bukan hanya dilakukan oleh orang Islam, kan Zikri. Tapi dilakukan oleh, misalnya kemarin kita lihat di kota Bandung, ada seorang tokoh Aguan yang ternyata dia adalah tokoh Buddha, ya, Buddha Suzi. Dia membagikan uang dalam jumlah banyak untuk merenovasi rumah-rumah kumuh, di beberapa rumah kumuh di kota Bandung. Itu dia lakukan berdasarkan ajaran agamanya. Ya. Jadi kata Islam itu baik, kata Buddha itu baik, gitu. Universal. Ya. Kita tahu orang Katolik punya persepuluhan, 10% penghasilan diserahkan pada gereja. Ya. Dan kita juga tahu, kita mencatat sejarah
Di Indonesia ini terjadi misalnya kristenisasi dengan memanipulasi kemiskinan. Orang miskin diberikan makanan oleh para penyebar agama itu, dan kemudian orang-orang Islam yang miskin itu tertarik mengikuti agama sang pemberi. Jadi ada dimensi sosial dalam beragama. Ketika Islam mengatakan itu baik, agama lain pun ternyata mempraktekkan. Dan Rasulullah SAW dengan sangat tegas, hadis ini kemarin hadis itu berbunyi, kalau engkau bisa tidur dalam keadaan kenyang, sementara ada tetanggamu yang tidak bisa tidur karena kelaparan, dan kau tidak berbuat apa-apa, kata Nabi, maka kau tidak beriman. 3 hari yang lalu saya dapat WA dari Pak RW dalam grup RT dan RW bahwa ada berita salah seorang warga di RW kami itu sudah 2 hari tidak makan. Tidak, dan yang saya bangganya itu hampir semua pengurus RT dan RW itu bereaksi cepat dan dengan sangat gitu, seolah-olah tidak ingin dikatakan seperti kata Nabi, kalian tidak beriman. Gitu. Semua bergerak, bukan hanya seksi sosial, semua bergerak. Apa yang dilakukan dan begitu real gitu ya. Sarapan pagi langsung dikirim karena beritanya masih pagi. Kemudian juga beberapa orang menyiapkan beras, ada yang mengirim telur, dan ada yang teringat kalau beras dan telur nggak ada gasnya nggak akan hidup. Segera diberikan uang untuk membeli gas dan membeli minyak untuk masak. Jadi saya bahagia itu melihat bagaimana warga kami di Sekelimus ini bergerak seperti sesuatu yang takut dikatakan tidak beriman gitu. Itulah dimensi sosial yang sangat kuat, di mana orang melakukan sesuatu khawatir dikatakan bahwa imannya tidak terimplementasi dalam kehidupan. Jadi kurban yang akan kita lakukan insya Allah, ibadah terbaik di bulan Zulhijjah, ya, kecuali atau selain berhaji tentu saja, ya. Tidak ada lagi ibadah yang disukai oleh Allah di hari nahar kecuali adalah menumpahkan darah, berkurban. Dan insya Allah kita akan melaksanakannya. Ini dimensinya bukan hanya dimensi ruhiyah, bukan hanya dimensi ilahiyah, tapi dimensi sosial yang sangat kuat. Bahwa kita harus punya kepedulian sosial. Kepada siapa? Kepada mereka yang kekurangan. Ya. Nah, mari kita lihat sedikit sebelum nanti mungkin juga kita diskusikan. Kang Zikri, data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, konsumsi daging masyarakat Jawa Barat itu 1,5 kilo per tahun ya. Per tahun. 1,5 kilo per tahun. Catatannya Iya. ini ya. Subhanallah. Jadi jelek sekali gitu. Pantesan orang Jawa Barat banyak yang stunting, banyak yang tidak sekolah gitu. Kalau sekolah juga literasinya juga dangkal gitu ya. Salah satunya penyebabnya adalah juga gizinya yang kurang baik. Dan kalau lihat dari data ini, memang 1,5 kilogram per orang per tahun ya. Ya mungkin salah satunya dihitung ketika dapat daging kurban gitu yang dibagikan. Kalau kita bisa makan sate sepekan sekali atau sebulan sekali, ada banyak orang yang tidak pernah menikmati apa rasanya daging gitu. Ya. Dan ini kalau dikaitkan dengan hadis yang tadi saya kutip, bahwa kalian tidak beriman kalau kalian tidur nyenyak dalam keadaan kenyang, sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan, dan kalian diam saja, tidak berbuat apa-apa. Maka dimensi kurban itu dimensi di mana kita menunjukkan ketakwaan kepada Allah, tapi pada saat yang sama kita sempurnakan ketakwaan itu dengan kasih sayang pada sesama. Faktanya memang begitu ya. Konsumsi susu secara nasional di Indonesia ini sekitar 16 kilogram per orang per tahun ya. Malaysia sudah 50 ya. Jadi lumayan jauh ya. Ada juga angka kemiskinan yang harus dicermati bersama-sama. Ada penerima bantuan iuran untuk BPJS, Kang Fikri,
itu jumlahnya 98,8 juta. Jadi ada hampir 100 juta orang, ini kategorinya miskin berarti. Jadi kalau ada BPS atau pemerintah mengatakan angka kemiskinan hanya 13 juta, saya suka ingat angka ini. Kalau 98,8 juta, itu menyerap angka 23,2 triliun per tahun dibayarin BPJS-nya. Ya, jadi hampir 100 juta orang. Nah, data yang baru juga menunjukkan orang-orang yang dalam kategori miskin ini jumlah sakit jantungnya meningkat lebih tinggi daripada orang-orang yang ada pada kelas sosial di atasnya, yang PBI-nya bayar sendiri atau dibayarin kantor. Saya diundang oleh Rumah Sakit Al-Ihsan memberikan kajian. Kemudian dokter undang berbisik pada saya, Ustaz katanya, di Al-Ihsan ini satu hari yang dilayani 3.000 orang. Dan bukan cuma itu, kata dokter undang. Kelihatannya yang sakit teh itu-itu aja katanya. Siapa yang itu-itu aja teh? Orang-orang miskin katanya. Jadi saudara-saudara kita itu sudah miskin, gizinya tidak bagus, rumahnya jelek, lingkungannya tidak sehat, hanya mereka sakit, Kang. Jadi sakit yang berulang, jadi kata dokter undang, ini nggak akan beres kalau begini. Ya. Orang dibayarin BPJS, orang ke rumah sakit tidak perlu bayar, tapi kondisi basically-nya tidak diperbaiki. Ini terus aja berulang. Yang sakit 4L gitu, lu lagi. Di daftar ini terus bolak-balik. Ya. Dan kalau saya lihat juga data yang lain, ada rumah tidak layak huni. Di Jawa Barat itu angkanya ada yang menyebutkan hanya 2.500, ada yang menyebutkan 6.000, tapi ada yang menyebutkan 27.590. Dan ada juga angka nasional itu 3,4 juta rumah tidak layak huni. Dan saya selalu melihat kalau ada data-data begini, pada kenyataannya pasti lebih. Ya, ditambah dengan ada catatan bahwa ada 10 sampai 15 juta keluarga tidak punya rumah. Ini pun bisa jadi lebih. Ya. Jadi sahabat MQ, ada kondisi-kondisi sosial di tengah-tengah kita yang menuntut kita untuk merespon dengan hebat apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kalau kalian bisa tidur nyenyak dalam keadaan kenyang, sementara saudaramu tidak bisa tidur karena kelaparan, dan kamu tidak berbuat apa-apa, kamu tidak beriman. Jadi dimensi kurban bukan saja dimensi takwa kita kepada Allah, tapi di surat Al-Hajj juga sudah disebutkan, bukan darah dan dagingnya yang sampai, tapi ketakwaan. Ya. Dan takwa itu dimensinya, kalau lihat surat Al-Imran, yang pertama adalah allazina yunfikuna fis sarai wa dharai. Yang kedua wal kadhiminal ghaid, mampu mengendalikan amarah, mengendalikan diri. Ya. Mau ganti motor atau mau kurban? Ini motornya sudah tua ya, atau kurban ya. Nanti boleh sahabat MB berpendapat. Motornya sudah dikukut, sudah jadul ya. Ada uang nih 2 juta, 3 juta, alhamdulillah, masya Allah, uang ini akan bisa membuat motor kinclong, berubah bahkan ya, bukan cuma kinclong. Kan tantangannya kalau motor kita sudah butut tuh ada uang 2-3 juta itu tukar tambah atau yang ada di benahi. Tarik menarik. Kalau tukar tambah nanti tahunya yang baru, karena baru juga bukan baru banget, bekas, mengandung penyakit juga kan. Atau yang lama ini di servis dengan 2-3 juta tapi asa bosen gitu. Ada sahabat saya Ustadz Ali itu motornya sudah 10 tahun lebih, tapi kami sering pangling itu Ustadz. Kan ganti motor, enggak katanya. Ininya aja stripnya diganti-ganti. Kadang biru, kadang merah gitu ya. Nah kalau datang begitu tantangannya, mau mana yang kita lakukan?
Ya, sepanjang motor kita masih bisa digunakan, maka pilihannya menurut saya kurban. Kenapa? Kurban ini kesempatannya hanya waktunya terbatas ya. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Hanya 4 hari dalam satu tahun. Sebuah ibadah yang kategorinya sedekah mendapatkan nilai yang lebih. Dan kemudian saya ingin berbagi juga pengalaman ketika saya menjadi HRD di sebuah perusahaan. Saya terkejut bahwa ternyata yang bisa kurban tuh direksi aja gitu kan. Paling sampai manajer gitu ya. Di bawah itu, karena saya tanya kan, siapa yang mau kurban? Pada diem aja. Pada waktu itu karyawan yang kami kelola itu ratusan jumlahnya. Oh kalian tidak pada kurban kata saya. Tersenyum aja. Pak UMR, UMK mah gak nyampe untuk kurban. Waktu itu di kota Bandung UMK itu masih sekitar 2 jutaan. Ya. Jadi ya kalau kami kurban habislah Pak katanya. Gaji kami sebulan. Oh begitu ya kata saya. Akhirnya saya bilang pada teman-teman, saya akan buka tabungan kurban. Berapa lama Pak nabungnya katanya. Terserah katanya. Mau 5 tahun, mau 4 tahun, mau 3 tahun, mau 2 tahun, mau setahun. Waktu itu dengan 50.000 sebulan, 2 tahun sudah bisa kurban. Ya, 1,2 juta ini cerita lama. 1,2 juta 10 tahun yang lalu sudah bisa jadi kurban yang baik. Ya. Ah kalau begitu kami ikut katanya kan. Itu hampir 100 orang seingat saya yang datang ke HRD menandatangani pernyataan untuk potong gaji. Jadi kami nabung dengan cara potong gaji Pak katanya. Berapa lama? Pokoknya ya terserah. Kemudian saya minta pada kawan-kawan yang lain untuk membuat kontrak dengan teman-teman yang bisa menyediakan kurban dengan para jurkam, ya, juragan kambing, bahwa kami tahun ini minta 50, ya, bayarnya nanti. Masya Allah itu Kang Dikri, ya. Jadi ada yang sudah cukup tabungannya untuk kurban dan diberitahu kan, saya memberitahu kan teman-teman yang di bawah di lapangan yang gajinya UMK, kamu sudah bisa kurban tahun ini gitu. Itu nangisnya luar biasa. Bahagianya tuh luar biasa gitu. Mereka mengatakan, ya Allah, kenapa ya tidak dari dulu saya lakukan katanya. Ternyata kurban itu kalau tidak dipaksakan ya memang tidak bisa. Namanya juga berkurban itu memaksakan diri untuk sungguh-sungguh melakukan sesuatu. Ya. Tapi kalau tidak dilakukan gerakannya ya tidak muncul-muncul. Aduh, alhamdulillah. Jadi saya kurban Pak katanya. Iya katanya. Betul Pak, betul katanya. Tabungan kamu sudah cukup. Alhamdulillah. Jadi jangan salah ya. Bahagianya yang bisa kurban pertama kali itu saya melihat itu berurai air mata kan. Jadi tidak salah kalau disebutkan bahwa eh, kurban ini berkaitan dengan penghiburan ya. Inna atau inakal kausar. Ini nikmat Tuhan begitu sudah banyak sekali ya. Tapi kita kadang-kadang lupa dengan nikmat itu. Nah, di antara nikmat yang besar itu adalah nikmat ketika kita mampu berbagi untuk saudara-saudara kita yang memerlukan, yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Saya membaca sepintas dalam satu grup WhatsApp, ya memang kurban itu harus serius dilakukan sungguh-sungguh gitu. Ya. Kalau sekarang belum bisa, ya bertekad tahun depan saya akan. Dan dimulai dengan menyisihkan sebagian uang. Mau 25.000 satu bulan, mau 50.000 satu bulan, 100.000 satu bulan. Memang nggak boleh dipakai untuk apa? Untuk kurban. Ada peristiwa juga yang tidak pernah saya lupakan dalam hidup. Ketika rumah baru saya sedang membangun rumah nih Kang Zikri. Rumah saya belum jadi ya. Tapi sudah kami tinggali. Kaca belum kebeli, kamar baru jadi satu. Kamar mandi, dapur. Bahkan keramik pun belum terpasang semuanya ya. Baru yang bagian di kamar aja gitu. Jadi saya ingat ya,
kaca depan tuh masih ditutup dengan triplek gitu ya. Dan tibalah hari raya Idul Adha tahun 94 ya, atau 95. Anak saya nanya, ya nggak kurban kan? Kata saya kan baru kuriak, Kang. Kata saya tuh. Apa kuriak tuh? Cina? Ya ini baru bangun rumah, belum selesai. Bahasa Sunda itu kuriak teh. Awak kuru, duit beak. Badan kurus, uang habis, rumah belum jadi. Itu kuriak. Oh, kata anak saya. Dia lihat mobil. Mobil Corolla tahun 75 itu kalau dijual ya seharga kambing gitu. Itu. Kalau ini dijual kita pakai apa Kang? Banyak urusan yang harus diselesaikan dengan mobil itu. Anak saya ke kamar Kang Zikri ya. Dan kemudian keluar ngasihin buku tabungannya. Ini apa kata saya? Ini di tabungan aku katanya cukup nggak buat beli kambing? Saya kurban membagian ayah bukan bagian kakak. Ah enggak katanya. Mungkin anak saya dengar ya hadis itu. Barang siapa mampu berkurban tapi tidak mau kurban, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Mungkin dia dengar di madrasah, dengar di sekolah gitu. Jadi gimana ini? Ya udah ambil aja katanya uang aku. Dulu ada program nabung di sekolah itu dari Bank Muamalat ya ingat saya. Bank Muamalat datang ke sekolah-sekolah mengajak muridnya belajar menabung. Dan setiap hari apa gitu mobil bank itu ke sekolah, anak-anak senang sekali ya punya tabungan di Bank Muamalat. Nah, saya lihat angkanya cukup bang untuk beli kambing. Saya bilang, Kak bener ini boleh dipakai? Ya, pakai aja ya katanya. Terus gentinya gimana? Kapan ayah harus ganti? Jawabannya apa? Ya nggak usah diganti, ini mah kurban. Aduh, saya malu sekali. Dan setelah itu saya selalu bertekad tidak boleh ada 1 tahun di mana kami tidak berkurban sekeluarga. Kami lakukan. Dan Alhamdulillah juga sering mengajak teman-teman bersama-sama. Jadi sahabat MK, ada dimensi kepedulian sosial. Bahwa kondisi sosial kita yang sedang tidak baik-baik saja, pengangguran meningkat, kesempatan kerja menurun, kalaupun ada pekerjaan, seringkali juga upahnya tidak begitu memadai. Ya. Disebut baik-baik saja itu kalau orang bekerjanya makin sedikit waktu kerja, tapi penghasilan makin tinggi. Ya. Itu yang terjadi di Vietnam. Ya. Jam kerjanya menurun, tapi penghasilan bertambah. Tapi kalau jam kerja meningkat, penghasilan menurun, itu tidak baik-baik saja. Kondisi sosial kita sedang seperti itu. Ya. Walaupun beras dikatakan surplus, tapi banyak orang juga yang tidak bisa beli beras. Ya. Walaupun dikatakan bahwa hampir 100 juta orang tidak perlu bayar BPJS, sehingga kalau mereka sakit, mereka tinggal pergi ke rumah sakit tanpa bayar. Tapi orang tuh bukan hanya perlu obat gitu. Orang perlu lingkungan yang baik. Rumah tidak layak huni secara nasional ada disebutkan 3,4 juta. Di Jawa Barat maksimal atau ada angka sampai 27 juta 590. 27.590. Ada 10 sampai 15 juta orang yang tidak punya rumah. Dan kita tahu rumah-rumah yang eh, diisi oleh orang-orang yang juga sedang tidak punya pekerjaan, jumlahnya juga sangat banyak. Ada dimensi-dimensi kepedulian sosial di mana kita ingin saudara-saudara kita yang kekurangan itu kemudian mendapatkan kesempatan menikmati sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, tapi wujudnya adalah kecintaan kepada sesama. Bukan darah dan dagingnya yang sampai pada Allah, tapi ketakwaannya. Dan takwa itu dimensi sosialnya berinfak dalam lapang dan sempit. Memperhatikan sesama. Wal kaziminal ghaid, mengendalikan diri. Ya, bukan ingin menambah kekayaan saja, tapi juga memperhatikan kekurangan. Dan jangan lupa dimensi kebahagiaan dalam ibadah, termasuk ibadah kurban, itu adalah sesuatu yang saya menyaksikan, saya merasakan, tak terperikan. Cobalah, kalau sahabat belum kurban dan sekarang ada uang, atau ini motor mau upgrade, atau HP mau upgrade, atau kurban. Kurban dulu saja. Selama HP-nya masih bisa dipakai, motornya masih bisa digunakan meskipun si kabut salju ya, kajian butut asal maju. Biar ya, gunakan, tapi coba coba berkurban. Belum lagi nanti Allah janjikan kan, barang siapa yang berinfak di jalan Allah akan
min haitsu la yahtasib juga diberikan karena ketakwaan, ya. Nilai takwa itu akan memberikan kita jalan keluar, bahkan rizki min haitsu la yahtasib, rezeki dari sumber yang tak terduga. Jadi dimensi kebahagiaan dalam kurban sangat luar biasa. Saya menyaksikan, saya mengalami, dan bagaimana indahnya ibadah. Wabil khusus ibadah kurban memiliki dimensi sosial sebagai satu kegiatan yang insya Allah menumbuhkan rasa bahagia yang tidak bisa didapat kecuali dengan kita berkurban. Demikian Kang Zikri. Ya Allah ya, baik. Jika di antara Anda, sahabat MQ, ada yang memang belum sempat menunaikan kurban sepanjang hidup, dan saat ini ada gitu ya, insya Allah ya, yang bisa kita alokasikan, silahkan untuk ditunaikan dan rasakan begitu banyak hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membuat hati kita menjadi lebih nyaman, lebih lapang, dan lebih bahagia. Karena kurban yang kita tunaikan tidak hanya semata-mata kaitannya dengan aspek ilahiyah, namun juga ada orang-orang yang dibahagiakan melalui ibadah yang kita tunaikan insya Allah ya. Seperti yang tadi disampaikan Ustadz Budi. Dan hari ini adalah momen-momen yang tepat karena kondisi di sekitar kita nampaknya banyak yang sedang diuji dengan aspek ekonomi, banyak yang sulit untuk mencicipi daging kurban begitu. Ini adalah momen yang tepat, momen Dzulhijjah, momen kurban, dan kesempatan yang tepat di mana begitu banyak orang-orang yang sedang membutuhkan begitu ya uluran tangan melalui daging-daging kurban tersebut, mengajak mereka untuk turut berbahagia bersama dengan kita. Nah, kita akan coba gali juga bagaimana DT Peduli juga turut andil dan siap insya Allah menjadi mitra kebaikan Anda untuk menunaikan kurban terbaik di tahun ini insya Allah. Kita akan coba gali aktivitas-aktivitas apa yang sudah disiapkan ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah sempat dirasakan di tahun-tahun sebelumnya. Sudah bersama dengan kita di kesempatan kali ini ada Saudara Wahyu Nur Rahman selaku Kepala Kantor Pelaksana Program DT Peduli di Kuningan, Jawa Barat. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Zikri, Ustadz Budi. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Bagaimana Orang kabarnya Kang Kuningan Wahyu? nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya Kang Zikri sehat. Mudah-mudahan semua juga sahabat MQ pagi hari ini sehat walafiat. Amin, amin, insya Allah. Baik, ada kabar apa nih dari DT Peduli, Kang Wahyu, yang ingin dibagikan kepada sahabat MQ yang sedang menyaksikan, yang sedang insya Allah bersemangat untuk menunaikan kurban di tahun ini, dan siapa tahu kita jodohnya bareng DT Peduli nih nanti untuk sama-sama membahagiakan sesama melalui kurban ini. Tafadhol, Kang Wahyu, silakan. Masya Allah. Ini tentunya semakin semangat ya setelah mendengarkan tadi pemaparan dari Ustadz Budi. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Karena saya jadi teringat Ustadz perjuangan kurban pertama itu saya pribadi tahun 2023 Ustadz. Jadi Alhamdulillah. dari 2019 bergabung dengan DT Peduli, kemudian belum pernah terbayangkan sama sekali bisa berkurban, tapi karena tiap tahun mengurusi gitu ya, yang menitipkan kurban ke DT Peduli, kemudian membantu menyalurkannya, dan merasakan langsung gitu menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah-daerah yang jauh, yang jarang terjangkau, itu akhirnya tumbuh kepedulian itu. Betul Ustadz yang dikatakan tadi. Sehingga yang tadinya puntennya Ustadz ya, kalau amil mah gaji sakitu-kitu nah Ustadz ya. Tapi qadarullah dengan motivasi di lapangan, kemudian juga selalu diingatkan oleh guru kita semuanya, oleh Agim, kalau sudah membulatkan tekad ya bertawakallah kepada Allah gitu. Maka tahun 2023, 1 bulan sebelum pelaksanaan kurban yang tadinya hanya bagaimana memaksimalkan pelayanan kepada jamaah, akhirnya berpikir juga tuh termotivasi, tahun ini harus ikut kurban juga. Akhirnya segala cara yang halal insya Allah dilakukan, dari mulai jualan buku segala macam. Kemudian disampaikan tuh kepada yang mau beli ini, sebagiannya ataupun keuntungannya ini adalah untuk saya bisa berkurban tahun ini. Dan qadarullah, meskipun yang beli 50.000, 30.000, tapi dikumpulkan, alhamdulillah itu rezekinya terbuka dan bisa berkurban tahun 2023. Ya Allah. Maka alhamdulillah sahabat MQ pagi semuanya, kita telah mendengarkan bersama tadi bagaimana kondisi saat ini sedang qadarullah ya, mungkin kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
di momen ini juga adalah momen untuk bisa kita menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Karena dengan berbagai macam ujian ya tentu kita pastinya gitu harus kembali lagi mengembalikan ketergantungan kita kepada Allah. Bukan lagi kepada harta kita, bukan lagi kepada apa namanya pekerjaan kita seperti itu. Dan alhamdulillah tahun sekarang dari tahun-tahun sebelumnya juga DT Peduli selalu terus memberikan fasilitas bagaimana mukorib ataupun calon mukorib, para donatur, para sahabat MQ Pagi bisa melaksanakan kurban dengan sebaik-baiknya, dengan seluas-luasnya manfaat yang bisa diberikan. Seperti itu. Nah, Kang Zikri, Ustadz izin menyampaikan aktivitas Enggak. persiapan kurban di DT Peduli, khususnya kami di DT Peduli Kuningan sedang menyiapkan program juga untuk di daerah pelosok yang memang di sana jarang berkurban. Kemudian ada asatid yang sudah bertahun-tahun berjuang menegakkan agama Allah di pelosok sana, tetapi masih membutuhkan support bagaimana masyarakatnya supaya bisa lebih tersentuh lagi hatinya begitu ya. Izin menampilkan PowerPoint ya Kang Zikri ya. Silakan Kang. Nah, ini sahabat MQ Pagi semuanya, izin saya tampilkan PowerPoint bagaimana tahun sebelumnya ya, sebelum tahun sekarang, yaitu di 2022 ketika kami menyusuri pelosok di daerah Kuningan, kami berjumpa dengan nama yang namanya Desa Kutawaringin, Dusun Pugag, Desa Kutawaringin di Kecamatan Selajambe. Itu di sana adalah sebuah dusun yang terpisah dari desanya, memerlukan waktu lagi untuk menjangkau ke sana 1,5 sampai 2 jam pada saat itu karena harus berjalan kaki menuju bukit. Jadi dusunnya di atas bukit. Dan di sana itu kondisinya hanya ada 25 kakak dan pada saat itu masih banyak yang mu'alaf seperti itu. Dan fasilitas ibadah untuk para mu'alaf, untuk umat muslim tuh masih sangat minim. Yang sudah sangat bagus di sana adalah gereja gitu ya. Jadi dari tahun-tahun ke belakang gereja sudah ada di sana, sudah kondisinya sangat bagus gitu di sana di atas bukit tapi sangat bagus. Maka kami memfasilitasi bagaimana masyarakat di sana yang mereka mu'alaf supaya bisa lebih teguh keimanannya, maka dengan kita hadirkan program-program, salah satunya adalah Kurban Peduli Negeri pada saat itu. Kalau dilihat Kang Zikri, Ustadz izin ini sahabat MQ Pagi, perjalanan dari pusat kota Kuningnya saja gitu ya, kurang lebih 1,5 jam gitu menuju Desa Kutawaringin. Ditambah tadi harus berjalan kaki, dilanjutkan berjalan kaki ke atas bukit 1,5 sampai 2 jam. Pertama kali saya ke sana itu 2020 ketika pandemi dan di bulan Ramadan siang-siang. Jadi alhamdulillah ngabuburitnya kan itu Ustadz. Mencari data, mencari informasi keberadaan dusun tersebut. Dan ini sudah agak bagus nih. Jalan ini di tahun-tahun 2022 perkiraannya. Karena 2020 belum seperti ini. Ini udah ada apa namanya penyesuaian jalan supaya lebih memudahkan gitu akses. Tapi sebelum-sebelumnya tidak seperti ini begitu. Nah, ini masih akses. Nah, ini 2022 ketika akan melaksanakan kurban Peduli Negeri di sana, alhamdulillah sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 gitu ya. Itu pun khusus Pami Motorbit acan tiasa sapertosna gitu ya, yang metik-metik. Jadi motornya juga khusus gitu. Kami di sana dibonceng oleh warga masyarakat yang turun dari bukit kemudian naik ke sana. Nah, namun sebelum kurban juga, memang aktivitas yang dilaksanakan di Dusun Pugag, di Kampung Mu'alaf di sana adalah bagaimana kami dengan para asatidz yang Masya Allah, Tabarakallah, ada Ustadz Sahri, Ustadz Ade, dan yang lain-lain di Kuningan sini senantiasa istiqomah memberikan menjadi jalan gitu, cahaya Islam masuk ke sana dengan memberikan pengajaran Al-Quran dari Iqra, yang tadinya ibu-ibu sudah sepuh-sepuh belum bisa membaca Al-Quran, kemudian belajar dari Iqra, kemudian bisa mulai membaca Al-Quran, alhamdulillah. Nah, selain itu juga kita kuatkan dari sisi ketahanan pangannya begitu ya. Dari sisi sembakonya kita juga support, dan ini tahun 2022 kami melaksanakan kurban Peduli Negeri di Dusun Pugag atau di Bluk Pugag, Desa Kutawaringin, Kecamatan Selajambe di Kabupaten Kuningan, alhamdulillah. Dan qadarullah pada saat itu muqaribnya juga ikut gitu. Kang, saya boleh nggak ikut katanya ya. Saya pengen tahu dan merasakan bagaimana berjuang gitu sampai ke pelosok. Alhamdulillah
donatur-donaturnya, mukorim-mukorimnya, dan anak-anak muda, Masya Allah, beliau punya usaha gitu ya, kemudian berkurban melalui DT Peduli, tapi pengen ikut juga gitu, Masya Allah, girohnya ini sangat menguatkan kita semua. Nah, ini setelah selesai penyembelihan, kemudian distribusi daging kurbannya begitu. Ini beliau-beliau lah yang berkurban, beliau-beliau yang ikut juga ke sana, Masya Allah. Nah, seperti itu Kang Zikri untuk kita mengetahui bagaimana DT Peduli terus bergerak dari tahun ke tahunnya. Qadarullah ini izin ada Ustadz Sahrinya nggak ya? Tadi kalau di awal subuh-subuh sudah standby di Zoom. Cuman sekarang saya belum melihat lagi nih Kang Zikri. Ada nggak ya? Sebentar. Ya, sepertinya belum terpantau. Tapi kalau Belum misalnya ada, terpantau boleh ya. kita bantu ya. Ya, ya, baik, baik. Hmm. Nah, jadi beliau berjuang dari 2018 sampai sekarang, Alhamdulillah, termasuk ya program-program, ada tadi mengajarkan Iqra, mengajarkan Al-Quran, kemudian Maghrib mengaji, kemudian ada Yasinan dan PHBI lainnya, salah satunya adalah di Kurban. Nah, ini ketika DT Peduli berusaha menjadi wasilah tersampaikannya kurban-kurban dari para masyarakat yang menitipkan supaya terjadi pemerataan begitu, tidak menumpuk di daerah perkotaan, tetapi kita bisa masuk ke pelosok-pelosok yang ekonominya menengah ke bawah, kemudian juga yang dibutuhkan untuk menguatkan dari sisi ruhiyahnya, meningkatkan spiritualitas mereka, mengajarkan syariat-syariat Islam lainnya, begitu ya, sampai ke sana. Dan tahun sekarang, izin ini video survei tahun sekarang ya di Kuningan. Suaranya masuk nggak ya Kang Fikri ya? Kalaupun enggak, izin saya sampaikan eh, daerah-daerah di Kabupaten Kuningan, bahkan di daerah-daerah pelosok-pelosok di Indonesia di lainnya adalah rumah ataupun dusun-dusun yang jarang terjangkau, jarang ada yang berkurban, bahkan masih bersentuhan dengan mistis biasanya begitu ya, dengan sesajen, dengan mistis, kepercayaan-kepercayaan, bahkan satu lokasi di Kuningan, di pelosok Kuningan, itu ada asatidz yang berdakwah di sana. Kemudian ketika sampai di sana, sampai di dusun tersebut, itu pengalaman pertamanya unik sekali. Nah, ada yang satu rumah hanya kebagian satu tusuk daging gitu, karena saking minimnya hewan Oh. kurban di sana, gitu. Kemudian tadi saya sampaikan yang unik dari asatidz yang berdakwah di pelosok itu adalah pengalaman pertamanya satu ketika beliau hendak akan belajar ataupun mengajarkan ngaji gitu ya kepada anak-anak di sana, kepada masyarakat di sana. Setiap kali mau berangkat itu, Kang Zikri, Ustaz, itu seperti merasakan stroke sebelah gitu ya. Badannya itu seperti stroke sebelah gitu. Kemudian beliau di satu waktu, di satu momen, di malam hari tidur, di mimpinya itu, cerita beliau itu hadir, datang berbagai macam binatang, tetapi kepalanya kepala manusia gitu, kepala manusia. Dan keesokan harinya ada orang yang datang ke beliau, kemudian hanya menyampaikan bahwa Ustaz, punten, yang kemarin mah baru perkenalan gitu. Jadi Masya Allah ya, ternyata masih ada daerah-daerah yang seperti itu, masyarakat-masyarakat seperti itu, yang tentunya kita harus bisa memberikan perhatian lebih kepada mereka gitu, sehingga mereka bisa lebih mengenal Islam lebih baik, kemudian syariat-syariatnya menjalankannya dengan baik. Karena salah satu asatiz tersebut menyampaikan ketika kami tanya, Ustadz, kenapa kok mau berdakwah bertahun-tahun di sini dengan tantangan yang begitu berat? Beliau menyampaikan, Ustadz, di sini juga di pelosok ini masyarakat umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada yang berdakwah di sini, bagaimana nasib mereka nanti? Beliau menyampaikan seperti itu. Jadi, Masya Allah, pengalaman-pengalaman kami di lapangan memasuki daerah-daerah pelosok, khususnya di Kuningan, yang kami temui seperti itu, Kang Zikri, Ustadz. Jadi, kami terus menyiapkan dan supaya Bapak Ibu yang menitipkan kurban melalui DT Peduli ini bisa tepat sasaran begitu. Begitu, Kang Zikri.
Masya Allah ya, kita bisa lihat bagaimana perjuangannya luar biasa ya. Ini baru satu titik ya. Ini satu titik. Dan insya Allah DT Peduli sudah mensurvei berbagai titik yang dimana banyak juga fenomena-fenomena yang mungkin mirip dengan yang tadi digambarkan oleh Kang Wahyu ataupun ada cerita tersendiri. Dan bagaimana kita bayangkan kurban yang kita tunaikan melalui DT Peduli insya Allah disalurkannya akan disalurkan kepada titik-titik yang memang salah satunya sudah digambarkan oleh Kang Wahyu ya. Di sana di daerah Kuningan masih ada masyarakat yang awalnya belum tersentuh dengan dakwah, tapi alhamdulillah sudah mulai tersentuh dan ternyata mereka bisa berbahagia dengan kurban yang kita tunaikan. Pun juga kita yang berbagi insya Allah akan merasakan kebahagiaan yang lebih ya. Dan tadi kita bisa bayangkan satu rumah itu satu tusuk sate ya tadi ya Kang Wahyu ya. Betul, ada yang mengalami seperti itu, Kang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita bisa menambah kebahagiaan mereka ya, wasilahnya melalui DT Peduli. Nah, ini sudah digambarkan oleh Kang Wahyu ya. Betul. Kalau misalnya bertanya harga gitu ya, berapa harta yang perlu kita keluarkan untuk berkurban melalui DT Peduli? Ini gambarannya ya, Kang Wahyu ya. Ya, betul. Ini untuk kurban Peduli Negeri tahun 2025. Itu berbagai Baik, macam variatif begitu ya. Disesuaikan tadi mungkin Ustadz ya dengan kondisi ekonomi betul. gitu, seperti itu. Betul. Silahkan Anda bisa pilih kurban yang mana, paket yang mana yang ingin Anda pilih dan semoga insya Allah kita semua dimudahkan untuk mengambil paket yang terbaik sehingga bisa optimal dari berbagai aspek ya. Insya Allah dari kitanya merasakan memberikan yang terbaik, ahsanu amala kita ditunaikan begitu dan begitu banyak orang-orang yang juga mendapatkan kebaikan dari apa yang kita tunaikan. Alhamdulillah. Tadi luar biasa ya perjuangannya ya. Mudah-mudahan Kang Wahyu dan tim di Kuningan khususnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan ikhtiar-ikhtiarnya dan Amin. catatkan sebagai Amin. amal soleh terbaik. Ustadz Budi melihat tadi apa yang disampaikan Kang Wahyu, apa yang muncul di benak Ustadz Budi barangkali? Pertama kita tidak janjian, tapi saya tadi di awal mengatakan bahwa ada saudara-saudara kita yang dimanipulasi kemiskinannya untuk bisa pindah agama, ya. Betul, Ustadz. Dan itu Kuningan adalah salah satu medan pertempuran yang sudah terjadi sejak tahun 70-an, ya. Betul, Ustadz. Ada kawasan juga Sunda Wiwitan, ya, Betul. yang tidak tersentuh oleh dakwah. Dan untuk masyarakat di daerah, di kawasan seperti itu, betul-betul dakwah itu harus kahartos dan karaos, ya. Hartos sarang karas laras. Berbusa-busa kita berbicara tentang indahnya Islam, tapi tidak sebutir beras pun dikirimkan kepada yang miskin, tidak satu tusuk sate pun dibagikan kepada mereka, tekaraos, ya. Sebelum saya lupa, nanti Kang Wahyu tolong japri ke Ya, saya, Ustadz. nomor saya ada di Kang Zikri. Masya Allah. Untuk daerah Kuningan, karena ada sahabat-sahabat saya di sana, mungkin yang DT Peduli bisa silaturahmi untuk bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan kemudian mudah-mudahan beliau bisa bergabung. Amin. Amin. Ya Allah. Jadi dakwah itu kahartos dan karaos. Nah, di kalangan masyarakat ini sekarang teu kahartos gitu naon asal karaos. Naon teu kahartos ge asal karaos ya. Bahkan saya ngomong kasar juga nggak apa-apa. Aneh sia aing teu naon asal mere duit gitu. Ini saking menderitanya, ya, saking kesulitannya, ya. Orang kalau masih punya kemampuan itu tidak akan mau di sia-sia di maneh-maneh gitu ya. Tapi karena kondisi yang berat, maka mau disebut siapapun udah tidak peduli asal ujung-ujungnya ngasih duit, ngasih sangu, ngasih beras. Nah, maka memang sahabat MQ yang berbahagia ketika kita berkurban, ini kita sedang melengkapi ikhtiar dakwah supaya kahartos bari karaos. Para asatid, para ulama menyampaikan kitab-kitab, mengajarkan ibadah, tapi kemudian kita yang punya berapapun jumlahnya, itu membuat yang kahartos itu menjadi karaos. Karenanya kalau di sekolah-sekolah Islam suka ada tabungan apa bukan sedekah kurban katanya ya, anak-anak ada 100 orang, kalau satu orang 50.000 kan jadi berapa gitu ya, jadi 5 juta, bisa
kurban. Boleh juga itu, Kang Zikri, ya. Ya namanya belajar itu, belajar agar anak-anak tahu indahnya ibadah. Karena mereka nanti apalagi kalau bisa ikut itu, Kang Wahyu nanti bisa ditawarkan programnya ke sekolah-sekolah anak-anak yang mau belajar kurban nanti pas waktunya mereka ikut gitu. Masya Allah. Perwakilan anak-anak itu ikut sehingga mereka tahu bagaimana daging dibagikan, bagaimana bahagianya orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan daging. Itu dimensi pendidikan supaya agama kita yang begitu indah ini tidak disalah mengertikan. Bahwa agama ini mengajarkan bukan hanya kebaikan dalam bentuk ritual, tapi juga kebaikan dalam bentuk sosial yang nilainya begitu tinggi. Kalau tidak kurban padahal sanggup, kata Nabi, jangan dekat tempat sholatku. Kalau misalnya kamu tidur nyenyak dalam keadaan kenyang, sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan, kamu tidak beriman. Ini kan sentuhan-sentuhan spiritual yang berdampak sosial yang sangat dahsyat yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Saya ingin mengucapkan selamat pada Kang Wahyu dari DT Peduli dan juga begitu banyak lembaga yang begitu peduli kepada kegiatan ini. Semoga sahabat-sahabat sekalian di DT Peduli khususnya diberikan kekuatan hati, diberikan kesehatan, diberikan kecukupan dalam rezeki, dan kemudian bisa terus bersama-sama dengan umat ya dan juga melengkapi dakwah yang kahartos itu dengan dakwah yang karaos ya. Nikmat mendengarkan ilmu para ustadz. Oh, lebih nikmat lagi setelah pengajian ternyata ada sate yang disajikan. Ya Allah. Ada gulai yang bisa dinikmati. Kahartos bari karaos. Begitu Kang Zikri. Alhamdulillah, Masya Allah, betul ya. Kita perlu mengkombinasikan dakwah kita sehingga insya Allah dampaknya lebih terasa, begitu ya. Baik, izin Kang Wahyu barangkali boleh kembali ditampilkan bagaimana jika sahabat MK ingin bergabung ya untuk sama-sama menunaikan kurban di DT Peduli. Nah, silakan sahabat MK, ini ada kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua. Bagi Anda yang ingin menunaikan ibadah kurban di tahun ini, silakan Anda bisa akses di call center ya 0813 1712 1712 untuk informasi lebih lanjut, ataupun sahabat juga bisa mengakses www.dtpeduli.org/kurban untuk informasi lebih lanjut, dan untuk gambaran harga atau seberapa banyak harta yang perlu kita keluarkan di sini masih ada yang promo insya Allah ya Kang Wahyu ya. Baik, Masih yang bisa insya Allah, Kang. masih ya, alhamdulillah yang bisa ditunaikan mulai dari 1 jutaan. Bismillah, kita bisa menunaikan ibadah kurban yang terbaik kita. Jika ada harta berlebih, silahkan karena ibadah kurban tidak dibatasi hanya perlu 1 ekor. Jadi silahkan jika Anda ingin menunaikan ibadah kurban yang terbaik, ini sudah ada gambarannya. Dan tadi sudah ada gambaran ya, jika kita menunaikan kurban melalui DT Peduli, di mana tempat-tempatnya, profil tempatnya seperti apa, profil penerima manfaatnya seperti apa, sudah bisa kita bayangkan. Dan tadi, jika Anda juga tertarik untuk bisa menyaksikan secara langsung, bisa langsung kontak saja barangkali Kang Wahyu ya. Ya, Iya, mangga silakan insya Allah. alhamdulillah. Bisa koordinasi dengan tim dari DT Peduli dengan menghubungi tadi ya. Call center 0813 1712 1712. Di sini juga sudah ada nomor rekening yang bisa sahabat MK manfaatkan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah lebih dari 2 menit, tidak terasa dari jam 6. Saya ingin menghaturkan terima kasih dulu kepada Kang Wahyu yang sudah menggambarkan ya bagaimana salah satu titik yang disasar oleh DT Peduli untuk bisa meneruskan kebaikan dari sahabat MK. Semoga Allah berkahi ikhtiar-ikhtiarnya Kang Wahyu, Amin, amin, dimudahkan, Amin, dikuatkan, dikaruniakan keikhlasan insya Allah timnya. Dan Ustaz Budi, kami juga haturkan terima kasih banyak sudah menjadi Sama-sama, wasilah Allah Kang Wahyu Subhanahu jangan wa lupa Ta'ala. ya kontak insya saya Allah. ya. Insya Nah, Allah, Ustaz. nomornya sudah di Japri, silahkan Alhamdulillah, untuk satu Siap. dikontak Kang Gini. ya. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Budi dan Kang Wahyu menambah inspirasi kita untuk menunaikan